jadi pengacara Indasari aja, tapi jangan ditelepon-telepon mesum ya. Telepon-teleponnya yang baik-baik aja. Mundur Wir. Saya lihat Loli itu diperalat ya Kak, dijadikan mesin ATM juga gitu. Iya memang ya, karena sampai Loli itu sampai ngalahin Kim Hot loh, utangnya banyak banget. Soalnya sampai terlalu banyak data-data yang kami kumpul untuk si NM ini dilaporkan. Saya nggak perlu bilang sekarang apakah saya sudah melaporkan dia atau tidak. Saya diam saja, tapi kalian lihat ke depan. Karena itu adalah memang milik penyidik karena bahasanya visum et repertum pro justitiam. Tapi dari Laura sendiri sempat cerita untuk mendapat kekerasan dari Fadel nggak sih? Kalau visum itu akan berbicara segala macam, termasuk kekerasan segala macam. Makanya tanyakan langsung aja. Hasilnya seperti apa? Itu alangkah baiknya ditanyakan kepada penyidik langsung. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan pada kesempatan video kali ini saya kembali mereaksi beberapa buah video masih terkait dengan kasus yang menimpa Nikita Mirzani dan juga Fadel Bajideh serta Rasman. Ini merupakan ya satu kesatuan dari sebuah peristiwa atau persoalan yang bermula dari putri kesayangan Nikita Mirzani, Loli Mirzani, yang berhubungan dengan Fadel Bajideh dan pada akhirnya menimbulkan persoalan. Dan saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan ya. Dan pada kesempatan sebelum-sebelumnya Nikita Mirzani telah meminta, walaupun dengan kritikan yang keras, Nikita menghimbau agar Rasman segera meninggalkan atau mencabut dukungannya terhadap Fadel Bajideh sebagai kuasa hukumnya. Dan tidak hanya Nikita Mirzani, ternyata ada beberapa artis juga mencoba untuk menyampaikan hal tersebut, seperti ya Dodi Sudrajat yang adalah juga ayah dari mendiang Vanessa Angel bersama timnya dalam kelompok Mundur Wir. Mereka pun meminta agar kiranya Rasman ya sebaiknya mundur sebagai pengacara atau lawyer dari Fadel Bajideh. Dan juga di video ini kita akan mendengarkan atau menyaksikan bersama bagaimana ternyata Loli selama ini dimanfaatin oleh keluarga dari Fadel Bajideh dan juga Rasman yang kembali menggertak Nikita Mirzani dan mengancam akan sikat balik Nikita Mirzani. Seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti video-videonya. Mundur Wir Rasman ya. Indonesia untuk Bang Rasman. Bang Rasman, kita kan satu apartemen di Mediterania Kemayoran, satu tower. Kita ngopi-ngopi Bang Rasman, ya kita ngomongin mungkin nanti bisa jadi pengacara Dedi. Mundur Wir. Mundur Wir, Bang Rasman. Kita kan satu daerah nih, sama-sama kota Medan. Kalau saran aku sih, ya mungkin Bang Rasman mau mundur juga boleh. Mau mundur Wir, boleh juga. Mundur Wir, Bang Rasman. Jadi pengacara Indasari aja, tapi jangan ditelepon-telepon mesum ya. Waduh. Telepon-teleponnya yang baik-baik aja. Berat. Mundur Wir. Mundur Wir. Bang Rasman dari Medan, aku dari Palembang. Semoga jadi saudara ya. Mundur Wir. Mundur Wir, Bang Rasman. Bang Rasman. Aku suka banget. Mundur Wir, Bang Rasman. Sebetulnya sih saya tidak terima ya, saya tidak terima anak gadisnya orang dikasih begitu tuh. Apalagi seperti saya tuh, dikasih begitu sama orang laki-laki yang begitu. Mundur Wir. Ya ini naluri sebagai seorang ibu pada saya ya. Kalau itu juga naluri sebagai ibu dia tadi. Jangan begitu. Jangan samakan aku dengannya. Mundur. yang saya lihat Loli itu diperalat ya Kak, dijadikan mesin ATM juga gitu. Iya memang ya, karena sampai Loli itu sampai ngalahin Kim Hot loh, utangnya banyak banget. Soalnya sampai segitu nurutnya. Gitu. Kenapa bisa sampai seorang Loli, gadis kecil yang baik, yang lugu, sampai harus bisa ngelawan segitu keras ke ibunya? sudah terlalu banyak data-data yang kami kumpul untuk si Lawan saja toh. Saya nggak perlu bilang sekarang apakah saya sudah melaporkan dia atau tidak. Saya diam saja, tapi kalian lihat
ke depan. Karena bagi saya, si Dennis itu lebih berani daripada NN. Dennis saja kita sikat, apalagi NN. Bukan sombong ya, Allah yang maha kaya. Tapi jangan lu buat video ini, buat video itu, bilang ini, bilang itu, nggak ada. Saya ini paham aturan, keluarga saya itu tahu pergerakan saya. Nah, jadi kalau dia bilang dugem di salah satu klub di Jakarta, mana videonya, mana fotonya, tanggalnya mana? Karena itu adalah memang milik penyidik karena bahasanya visum et repertum pro justitiam. Tapi dari Laura sendiri cerita mengenai kekerasan dari Fadel nggak sih? Kalau visum itu akan berbicara segala macam, termasuk kekerasan segala macam. Makanya tanyakan langsung aja. Hasilnya seperti apa? Itu alangkah baiknya ditanyakan langsung ke pihak berwajib. penyidik langsung. Orang hari ini tadi cek visum didampingi oleh siapa aja? Yang jelas saya dan Edwin pamannya, dan dari penyidik ada dari kedokteran, PPA ada banyak sekali yang bersama-sama untuk melakukan proses. Dokternya ahli di bidang masing-masing. Saya tidak bisa sampaikan karena saya tidak tahu ahlinya. Yang jelas ada banyak dokter saya lihat tadi. Melibatkan banyak dokter ya. Karena nggak kuat hasilnya tadi Pak. Saya pikir nanti saya tanyakan dia ada hadir karena apa. Tapi kan Niki mempercayakan semuanya kepada saya dan kepada Edwin, kakaknya kan. Edwin yang dipercayakan dan saya selaku kuasa hukumnya yang mendampingi saat itu. Yang jelas satu hal yang saya sampaikan, hasilnya luar biasa. Udah itu saja. Luar biasa seperti apa Anda gali dengan Anda bertanya kepada penyidik melalui Humas. Humas punya untuk menyampaikan seperti apa hasilnya. Bang, ya. Mungkin dari semua alat bukti akankah ada alat bukti lain yang lagi Bang? Secara langsung mendapatkan jerat. Kan kemarin Niki bilang akan menjerat keluarganya juga Bang. Itu nanti dalam proses salah satu proses hasil ini nanti akan ditemukan peristiwa ini seperti apa, bagaimana dan siapa saja. Nah, disitulah nanti akan muncul hal-hal yang terkait. Jadi di dalam KUH pidana itu ada pasal yang namanya pasal turut serta melakukan tindak pidana, membantu melakukan tindak pidana, dan bersama-sama melakukan tindak pidana. Jadi ada 3 item yang diatur di dalam KUH pidana tentang orang lain yang terkait dengan sebuah peristiwa pidana. Jadi di dalam perkara pidana ada perkara membantu melakukan. Jadi orang lain sifatnya membantu. Ada juga. Jadi bedakan pemeriksaan tambahan dengan proses visum. Kalau visum memang dilakukan visum et repertum yang dilakukan di salah satu rumah sakit yang memang khusus mempunyai alat untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail dan mendalam. Hasilnya seperti apa? Saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan. Yang jelas hasilnya Nikita sudah tahu. Ya. Berarti udah ada hasil ya Pak? Hasil secara tertulis nanti ada ke penyidik. Kita hanya dikasihkan kesimpulan sementara yang tidak mendetail tentang apa yang didapatkan dari hasil visum tadi pagi sekitar jam 10 sampai jam 12. Secara mendalam kita tidak punya datanya ada di penyidik. Tapi kami mendapatkan informasi yang luar biasa sekali di mana visum ini adalah bagian dari proses pembuktian dari laporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, di mana dalam laporannya, ingat, di mana dalam laporannya terkait Undang-Undang Perlindungan Anak adanya sebuah perbuatan yang menurut undang-undang perbuatan itu adalah kejahatan terhadap anak di bawah umur, junto Undang-Undang Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Nikita tahu
seperti apa. Tapi saya tidak punya hak untuk menyampaikan hasilnya, hanya saya sampaikan memang betul ada sebuah proses dilakukan visum et repertum pada pagi tadi adalah dalam rangka untuk mencari ya kebenaran atas proses yang selama ini. Jadi seperti itu. Bang, berarti benar adanya Bang, berarti benar adanya perlakuan atau kelakuan hal seperti itu ya. Adanya kayak semacam bentuk tindakan hal itu ada ya. Proses hasil rep visum silakan ditanyakan ke penyidik ya. Saya hanya dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani datang melihat anaknya dilakukan visum. Itu saja kapasitas saya. Hasilnya visum saya tidak mengetahui secara mendalam. Yang jelas proses tadi itu adalah bagian dari proses pembuktian terkait laporannya Nikita Mirzani. Berarti terbukti Bang ya? Proses terkait dengan pembuktian. Ya. Ya, soal terbukti tidak terbukti tanya ke penyidiknya. Penyidik. Ya. Menanggapi kabar katanya hari ini Loli atau Laura ada pemeriksaan tambahan terkait visum. Menanggapinya seperti apa Bang dengan informasi ini? Oke, terima kasih ya rekan-rekan media yang mengawal kasus ini, yang selalu mengikuti perkembangan. Prosesnya. Kalau pemeriksaan tambahan tidak ada, ya. Jadi bedakan pemeriksaan tambahan dengan proses visum. Kalau visum memang dilakukan visum et repertum yang dilakukan di salah satu rumah sakit yang memang khusus mempunyai alat untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail dan mendalam. Hasilnya seperti apa? Saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan. Yang jelas hasilnya Nikita sudah tahu. Ya. Berarti udah ada hasil ya? Hasil secara tertulis nanti ada ke penyidik. Kita hanya dikasihkan kesimpulan sementara yang tidak mendetail tentang apa yang didapatkan dari hasil visum tadi pagi sekitar jam 10 sampai jam 12. Secara mendalam kita tidak punya datanya ada di penyidik. Tapi kami mendapatkan informasi yang luar biasa sekali, di hasilnya luar biasa. Visum ini adalah bagian dari proses pembuktian dari laporan Nikita yang Mirzani dilakukan oleh Nikita Mirzani, di mana dalam laporannya, ingat, di mana dalam laporannya terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, adanya sebuah perbuatan yang menurut undang-undang perbuatan itu adalah kejahatan terhadap anak di bawah umur, junto Undang-Undang Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, ini kita tahu seperti apa. Tapi saya tidak punya hak untuk menyampaikan hasilnya, hanya saya sampaikan memang betul ada sebuah proses dilakukan visum et repertum pada pagi tadi adalah dalam rangka untuk mencari ya kebenaran atas proses yang selama ini. Jadi seperti itu. Bang, berarti benar adanya Bang, berarti benar adanya dugaan kelakuan atau kelakuan hal seperti itu ya. Adanya kayak semacam bentuk tindakan hal itu ada ya Bang? Proses hasil rep visum
silakan ditanyakan ke penyidik. Ya, saya hanya dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani datang melihat anaknya dilakukan visum. Itu saja kapasitas saya. Hasilnya visum saya tidak mengetahui secara mendalam. Yang jelas proses tadi itu adalah bagian dari proses pembuktian terkait laporannya Nikita. Berarti terbukti Bang ya? Proses terkait dengan pembuktian ya, soal terbukti tidak terbukti dengan penyidik ya. Bang, kayaknya pada ya, kalau ketemu tanyakan. Ya ada, tanyakan langsung. Anda bisa melihat reaksi dia dari sorot matanya, dari kalimat-kalimatnya. Anda bisa paham bagaimana geramnya seorang ibu begitu mengetahui bagaimana keadaan anak yang sangat dicintainya. Seperti itu. Laura sendiri tadi pagi didampingi siapa Bang? Didampingi saya selaku kuasa hukum Niki, didampingi pamannya yang bernama Edwin, nah, dan beberapa orang yang tidak boleh saya sebutkan. Yang jelas ada beberapa dokter yang melakukan proses pemeriksaan tersebut, juga ada beberapa tim yang mempunyai tugas keahlian masing-masing. Bang, kalau yang hasil visum sementara kemarin sama hari ini berbeda atau lebih mendalami, lebih detail, gimana Bang? Alangkah baiknya tanyakan. Yang jelas saya bisa menjawab karena saya sebetulnya tahu semua termasuk isinya. Tapi saya ada batasan-batasan, mohon maaf, saya tidak bisa. Yang jelas apa yang terjadi sebelumnya adalah proses tersendiri dan ini adalah proses tersendiri dengan hasil yang sendiri-sendiri, tapi itu adalah bukti yang sangat luar biasa. Itu saja yang saya sampaikan. Seperti apa hasilnya? Silakan tanya kepada hakim. Oke, berarti bisa dipastikan itu hasilnya memberatkan Fadel ya Pak? Tanyakan ke penyidik. Langsung ke penyidiknya. Kalau saya itu silakan ya, bagi saya ada kewajiban orang yang diperiksa untuk hadir di dalam proses hukum, baik dia dimintain keterangan maupun sebagai saksi. Mau datang tidak datang biar itu nanti penyidik yang menilai. Yang jelas kewajiban saya adalah mendampingi Nikita, membuat laporan polisi dan membuktikan adanya perbuatan pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Itu adalah kewajiban dan tugas saya mendampingi Nikita Mirzani. Dari pihak Rasman juga kan menantang untuk Nikita Mirzani dan katanya datang untuk Regina. Gimana? Tidak penting dan tidak ada kewajiban untuk hadir. Yang dipanggil siapa, yang disuruh hadir siapa. Yang dipanggil itu adalah orang yang dilaporkan. Tidak ada kewajiban pelapor untuk datang. Ya, tidak ada. Bang, dari visum berapa lama Bang? Cukup lama. Hampir 3-4 jam ingat saya. Jadi dari jam 10 lah ya, sampai jam 1 lah. Sikap Polri gimana Bang? Sikap Polri gimana tadi Bang? Apa masih histeris atau masih atau? Nah itu alangkah baiknya nanti ke penyidik ya. Jadi pemahaman sikap ini kan saya juga bingung ya. Yang jelas dia tadi ya santai aja dia, santai dia ikutin prosesnya dan dia juga tidak ada sesuatu yang dia melawan dan sebagainya, sehingga proses tadi adalah proses visum yang sangat maksimal dan hasilnya luar biasa. Anda tunggu bom meledak habis. Tapi kondisinya sudah jauh lebih membaik sekarang untuk Kalau kondisinya sangat membaik, ya sangat membaik karena kan dia memang dijauhkan dari hal-hal yang negatif seperti itu. Bang, mungkin dari Rasman juga bilang kalau misalnya pengecut selalu menggunakan orang lain. Gimana sih? Siapa? Kita pengecut gimana sih Bang? Saya nggak nanggapin yang begituan. Tanya pasal sama saya. Tanya proses hukum. Jadi biasakan kita lawyer itu membahas urusan hukum. Iya, bukan urusan yang lain. Itu ya ini tadi hasil visum. Betul. Proses orang datang tidak datang hari Jumat nanti kita lihat. Kalau tidak datang nanti bagaimana prosesnya. Yang jelas ada pasal-pasal yang diatur dalam KUH pidana. Manakala seseorang dipanggil tidak hadir, bisa dikasih sanksi pidana tersendiri.
Jadi kita di kepolisian, terutama penyidikan, jika memang ada alat bukti jelas, kemudian sudah dipanggil, memang tidak memberikan keterangan atau memang tidak jelas datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, ya itu bisa kita naikkan dari penyelidikan jadi penyidikan. Itu karena memang bukti jelas, ya 2 alat bukti, kemudian saksi-saksi jelas, terutama visum yang menjelaskan. Ya kalau nggak salah santai aja, datang aja Mas si kura-kura ninja itu. Insya Allah jika umur panjang, hari Jumat depan klien kami Fadel Al-Fajar Bajide akan datang ya. Saya pimpin akan datang. Anda tidak bisa lari kemana karena ini persoalan tindak pidana kejahatan perlindungan terhadap anak. Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari predator. Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kalau ini hukum rimba, saya pakai motor bang. Nggak bisa, ya jelas karena yang tidak terima adalah bukan anaknya itu, tapi orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya nggak terima melaporkan, udah selesai urusan ya. Makanya terkait Fadel yang tidak hadir ya, kemarin undangan pertama. Dan pihak Polres Jakarta Selatan kan katanya belum menerima ya surat surat sakit dari dokternya. Jadi dia memang harus ada membuktikan kalau dia sakit ya. Jadi jangan pura-pura sakit, atau misalnya itu karena inisiatif pengacaranya, itu tidak dibenarkan ya. Pengacara bisa kena pasal ya atas dugaan menghalangi ya upaya penyelidikan atau penyidikan seperti itu. Artinya kalau menurut Fadil ini harus gentle kah atau ya harus. Tangisan penyesalan Loli berjanji tak bentak Nikita Mirzani lagi. Ya, amin. Di sini Nikita Mirzani titipkan Loli ke tempat aman dan berharap anaknya berubah setelah berulah dan ngamuk. Lagian juga Loli ya, nggak ada orang tua yang jahat kepada anaknya ya. Apalagi si orang ibu melahirkan anaknya ya, mengandung 9 bulan ya. Makanya Loli ya, kamu nurut aja sama emak kamu. Lagian juga Loli ya, ngapain sih pada mau kayak Kang Semir ini, si pergedel ini ya. Logikanya seperti ini ya. Orang tua mana yang tidak marah ya, anaknya dirusak sama laki-laki ya, apalagi laki-lakinya seperti si Kang Semir ini ya. Ya pasti marah dong semua orang tua, siapa nggak marah ya. Kita doa terbaik aja, semoga kasus ini kelar dan Mbak Nikita Mirzani juga Loli juga bersama dengan baik lagi. Amin. Rasman, kalau lu nggak buat heboh, kalau lu mau cari tahu, ya ampun. Nih satu lagi nih, ada lagi yang speak up, ya ampun Rasman. Lu tahu Marisa Ica? Nih kita dengerin ya videonya ya. Dia tiba-tiba dihubungi oleh Rasman. Wah, mau nyari pendukung nih Rasman. Kemudian yang kedua, terkait kasus yang ditangani di Jakarta Selatan, ini belum naik penyidikan, masih dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan ya. Kemarin saudara V itu menyatakan atau penyelidik masih menunggu penundaan klarifikasi saudara V yang akan dilaksanakan nanti hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14 WIB. Kemudian dari pihak pelapor itu mengajukan 2 saksi. Iya. Yang sudah dijadwalkan oleh penyelidik nanti akan diambil keterangan hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Kemudian untuk pemeriksaan saksi L itu nanti akan
dilakukan hari ini ya. Hari ini hari Senin. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan saksi L untuk visum lanjutan di RSCM. Itu rekan-rekan update-nya ya. Jadi mohon waktu, setiap tahapan akan kami update, tahapan terkini seperti itu rekan-rekan ya. Kemudian kalau kata gua mah lu pada diem. Ya, Fadel, keluarga gembel, ya lu juga diem. Jangan gila-gila preskon mulu, satu keluarga lu bawa, ya. Berat Mati, ini. muka lu abu-abu, hitam banget kusam. Pakai skincare nih, kita Mirzani Beauty atau kan bening klinik ya. Rasman, lu yang bilang jangan bawa-bawa ke ranah pribadi, tapi lu ngapain bertanya-tanya? Rasman bertanya-tanya, siapa Dokter Oki? Tanya. Dokter Oki itu bos gue, ya. Keluarga Fadel, ya, keluarga termiskin di muka bumi, keluarga gembel, gue mau tanya. Ini gue mau tanya, gue bertanya-tanya, kenapa semua keluarga lu bibirnya ungu? Lu kebanyakan nyenyotin tinta cumi apa gimana? Lu jujur sama gue, kenapa lu ungu? Warna bibirnya, kulitnya warnanya hitam. Udah hitamnya bukan hitam mengkilat, hitam kusam. Lu mandi nggak? Jujur dulu. Lu jujur nggak? Kalau nggak matanya main gue colok ya. kok mata gua? Aduh, bobo agama, ingat Farhat, Kak. Emang kenapa dengan Farhat? Kan mantannya. Nih. Istrinya Rasman mantannya Farhat ya. Emang iya kan? Jangan nega-nega gue. Tanya aja. Tak ada fitnah Denis mah. Informasinya A1. Dadah bang. Mwah. Kasihan. Kok kasihan? Aku tanya, kau dapat mantan Farhat Panas apa? nggak? Panas nggak bang? Tunggu tuh aku tanya kau. Ya emang iya. Fotonya. Ada nanti aku kirimin ke abang ya fotonya. Allah. Kau nggak akan bisa goyangkan kami rumah tangga. Gue nggak ada dia mau goyangin. Gue mantan siapa? Terserah. Nanti sekarang hubungan kami baik-baik saja. Wih, bagus banget. Bagus dong. Biar diajak ke Bali lagi. Iya dong, masa Aisyah gue ke Bali? Aisyah aja ada bisnis. Masa tak ada naik ekonomi? Ayo Kak Ade, panas nggak? Ada kipas nih. Kak Ade, kipas. Botak kurang. Apa botak? Saya buktikan istri saya ada dengan si Farhat dengan si Ade, saya kasih 500 juta. Dikit banget bang. Makanya jangan fitnah. Jangan Alah yang suka botak. Perempuan Denny. Emang. Botak. Biarin, gue mah kelakau ngaku untuk kesaksian. Itu untuk kesaksian. Emang gue sengaja ngomong gitu biar si abang promoin. Istighfar. Jadi gimana nih bang mediasi kita di sini? Istighfar. Mediasi kita di sini di mana? Gimana? Orang mulu heran. Diem lu bini botak. Dia begini, Masya Allah. Diem lu bini botak. Jangan bawa agama mulu. Allahu Akbar. Ampun DJ. Nggak kasihan sih. Wih abang mobilnya bagus. Anterin saya pulang mau nggak bang? Anterin saya pulang bang. Kenapa kakak senyum-senyum? Gak apa-apa. Ucap ya. Iya. Kakak kalau urus aku nggak apa-apa. Aku 4 tahun ngapain? Aduh botak mau naik mobil. Kita hormat botak naik mobil. Kau satu. Botak naik mobil. Ayo Pak botak. Muat nggak Pak? Muat nggak Pak? Pakai safety belt ya Pak. Kalau safety belt yang muat. Ya, dada botak. Pak, ingetin Pak. Pesenin tiket buat Bu Ade di Jalan Aisyah doang. Seru ya, seneng deh aku banget. Aku keren nggak? Abang menurut abang pihak sana yang nggak hadir gak gentle nggak sih atau gimana? Bilangnya sakit. Ya kadang kalau kita sekolah aja mau izin sakit kita ngasih surat dokter bu, minimal surat keterangan orang tua. Lah ini mah kan kagak ada barang satu. Dokter kagak, orang tuanya kagak, ini mestinya mau nanya, lu diaku anak apa kagak? Orang enak badan, orang garam badannya. Saya kagak tahu dia kenapa orang enak badannya. Apa semalam habis main monopoli, saya kagak tahu. Sempat kenal, dekat, akrab mungkin. Yo akrab banget kan. Ya terkodel. Om jeruk jadinya. Bang Edwin pernah nelpon ke dia kalau nyepel belah mananya. Bentar nih. Ini gua ngelenong nih urusannya kalau kayak gini. Kagak pernah nelpon, Mbak. Kagak pernah, Mbak. Mendingan si Sean dah. Ya sebut. Maaf dah. Ya, kan gua udah ngomong. Tante olah. Banyak netizen mengatakan bahwa kamu itu mirip si Rasman.
Apakah benar itu? Ya, banyak netizen yang mengatakan bahwa aku mirip si Rasman. Tapi sepertinya kamu lagi ada masalah. Sama siapa memang? Sama Nyai Nikita Mirzani. Hah? Ya, aku memang lagi ada masalah sama dia. Aku takut sama si Nyai karena dia punya hodam. Panggil saja Samsudin, biar dia diruqyah. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan barangkali ada yang mau dikomentari silahkan tulis di kolom komentar. Sekian terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.